Segala kemuliaan, hormat, pujian kembali kami persembahkan kepadamu ya Bapa Sorgawi, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang kami agungkan dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Putra Tunggal Bapa. Kami bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa ada lagi dalam persekutuan ibadah. Dan saatnya Tuhan kami siap untuk menerima anugerah-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Hamasya. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk saya dan saudara bisa lagi duduk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita telah memuji dan memuliakan nama Bapa kita di surga dalam kidung pujian. Kita telah membawa persembahan syukur kepada Tuhan dalam bentuk pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saatnya kehidupan saya dan saudara kembali kita menerima berkat daripada Bapa kita di surga lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang menyelamatkan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan kembali belajar bagaimana seorang pribadi yang sebenarnya tidak layak untuk menerima sesuatu daripada Tuhan Yesus Hamasya, tapi dengan iman, perjuangannya, dan kerendahan hatinya yang sangat luar biasa, sehingga dia beroleh apa yang dia sangat perlukan, yaitu kesembuhan anaknya yang kerasukan setan. Bacaan kita terambil di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membacakan secara bersama-sama Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kita bacakan 1, 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesua untuk mengusir setan daripada anaknya. Lalu Yesua berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
Maka kata Yesua kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada hari ini diberi tema karena kata-katamu. Sekali lagi, perenungan firman Tuhan pada hari ini diberi tema karena kata-katamu. Ungkapan yang sederhana ini itu diungkapkan oleh Yesua HaMasiah, dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa perkataan-perkataan yang walaupun sederhana yang keluar dari mulut Yesua HaMasiah ini bukan perkara yang kebetulan, tetapi selalu mengandung makna yang sangat luar biasa untuk kehidupan orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Yesua waktu menyikapi kedatangan seorang ibu yang sangat membutuhkan pertolongan karena anaknya kerasukan setan, Yesua menanggapi dengan cara yang di luar dugaan daripada seorang ibu tersebut. Karena waktu itu Yesua masih berbicara tentang latar belakang pelayanannya diprioritaskan kepada bangsa pilihan. Lalu tiba-tiba didatangi oleh seorang pribadi yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Israel. Dia adalah orang Libanon. Dia adalah bilangan orang yang tidak menjadi bangsa pilihan. Tetapi waktu kekasih Tuhan ini, ibu ini mendengar bahwa di kampungnya ada kedatangan rombongan daripada Yesua HaMasiah, maka dia langsung meresponi dengan pergi menemui rombongan daripada Yesua HaMasiah. Tentunya dengan harapan bahwa dia akan beroleh jawaban setelah dia bermohon, apalagi dia sudah merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Tetapi ternyata setelah dia sudah di hadapan Yesua HaMasiah dan menyampaikan seluruh keberadaannya, pergumulannya, apakah Yesua HaMasiah langsung katakan, hari ini juga, saat ini juga, anakmu sudah sembuh, sudah dibebaskan? Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Justru beroleh sesuatu yang betul-betul merendahkan kehidupannya, merendahkan dirinya. Bahkan di situ dibandingkan sebagai seekor hewan yang membutuhkan makanan. Dan apakah kekasih Tuhan ini, ibu ini kecewa dengan respon daripada Tuhan Yesua HaMasiah? Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Justru waktu dia datang, dia katakan, Tuhan, tolong anakku. Tolong saya, anak saya kerasukan setan. Kenapa dia
minta tolong kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Karena di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, dia sudah banyak mendengar bahwa ada kelompok yang dipimpin oleh Yeshua HaMasiah yang selalu melakukan perkara yang besar, menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Inilah pemahaman, inilah pengetahuannya. Jadi dalam hal ini perempuan ini bukan pribadi yang tidak tahu menau dengan keberadaan Yeshua HaMasiah. Walaupun dia bukan orang Yahudi, orang Israel. Tetapi dia telah memiliki pengetahuan tentang kuasa yang dilakukan oleh Yeshua HaMasiah. Sehingga pada saat Yeshua HaMasiah datang di kampungnya, dia langsung respon secara luar biasa. Datang untuk meminta pertolongan daripada Yeshua HaMasiah. Secara manusia tentunya dia sangat berharap bahwa setelah dia datang, dia langsung diresponi oleh Yeshua HaMasiah dengan respon yang positif, yaitu anaknya disembuhkan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Justru Yeshua HaMasiah katakan, tidak layak roti diperuntukkan bagi anak-anak, diberikan kepada anjing. Kepada saya dan saudara, dalam bacaan ini Tuhan kembali memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Bahwa saya dan saudara kalau beroleh jawaban, bukan hanya dari pihak Tuhan, tetapi yang sangat menentukan adalah dari pihak manusia saya dan saudara. Dari pelajaran yang kita sudah baca, bahwa perempuan ini kalau diukur dari pihak Tuhan, Tuhan tidak akan mau jawab. Amin, saudara. Kalau diukur dari pihak Tuhan, Tuhan Yeshua HaMasiah. Karena pernyataan Tuhan Yeshua HaMasiah, roti untuk anak-anak tidak boleh diberikan kepada anjing. Artinya berkat bagi bangsa Israel, berkat bagi umat pilihan Tuhan, tidak boleh diberikan kepada orang non-Israel. Karena perbandingannya begitu jauh, yaitu anak dan anjing. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Jadi kalau dari sisi Tuhan, belum boleh orang ini mendapatkan jawaban. Tapi kenapa tiba-tiba berubah luar biasa? Nah, kita melihat kekasih-kekasih Tuhan. Poin-poin yang penting yang dilakukan oleh perempuan Sirofenesia yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kuasa kesembuhan daripada Yeshua HaMasiah. Poin yang pertama, bahwa perempuan ini dia datang kepada Yeshua HaMasiah. Kenapa dia datang? Karena dia telah mendengar berita tentang Yeshua HaMasiah. Apa artinya keadaan perempuan ini? Keadaan perempuan ini bisa dipastikan dia mulai menerima benih iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita akan terima walaupun itu belum kelihatan. Dari mana perempuan Sirofenesia ini dia sudah memiliki iman? Ini dibuktikan karena dia menyambut
Yeshua HaMasiah. Dan dia katakan, Tuhan tolong. Dia sudah memiliki pengharapan. Dia sudah memiliki iman. Bukan iman yang hanya sekedar, tapi iman yang kuat. Nah, kemudian kekasih-kekasih Tuhan. Poin yang berikut bagi perempuan ini. Dia datang merendahkan hatinya. Bukan hanya sekedar datang minta tolong, tetapi dia sampai bersujud. Dia sampai merendahkan hati. Dia sampai berlutut di hadapan Yeshua HaMasiah. Inilah bukti bahwa perempuan ini memiliki kerendahan hati. Amin. Sebenarnya dia menurut ukuran pelayanan Yeshua belum boleh dapat jawaban, belum boleh dapat pelayanan. Tapi karena dia sudah memiliki iman, dia juga memiliki kerendahan hati. Poin yang berikut, perempuan ini memiliki hati yang kokoh. Terkadang kehidupan saya dan saudara berdoa satu kali, kalau belum dijawab, putus asa. Cari pendoa lain. Indonesia ini. Setelah dia datang kepada Tuhan Yeshua HaMasiah, dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Padahal juga direndahkan serendah-rendahnya. Tapi sikap yang luar biasa yang dia ambil melalui ungkapan perkataannya. Sehingga perenungan kita saat ini diberi tema, karena perkataanmu. Kembali kita baca dalam ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Haleluya. Dia tidak komplain kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Dia tidak katakan, Tuhan, kenapa saya dikatakan anjing? Dia tidak komplain, justru dia katakan, benar Tuhan. Artinya dia menyadari dirinya bilangan orang yang tidak layak. Tetapi walaupun dia tidak layak, dia memiliki pengharapan. Ada peluang kecil untuk dia beroleh perkara yang mulia dari pelayanan Yeshua HaMasiah. Dia katakan, benar Tuhan, bahwa anjing itu memang tidak layak menerima roti daripada meja tuannya. Tetapi ada ungkapan yang luar biasa di sini. Dia katakan anjing posisinya ada di bawah meja tuannya. Kalau anjing ada di luar sana tidak dapat apa-apa. Amin, saudara.
Tapi di sini dia katakan, anjing Tuhan, tetapi saya berada di bawah meja Tuhan. Betapa pentingnya kehidupan saya dan saudara ada di bawah kaki Tuhan Yesus HaMasiah. Jangan terlalu saya dan saudara komplain kepada Tuhan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan. Jangan kita katakan, Tuhan, kenapa saya demikian? Kenapa saya sakit? Kenapa saya berbeban berat? Katakan saat ini, Tuhan, aku di bawah kaki-Mu. Aku tidak jauh daripada Engkau, Tuhan. Inilah ungkapan daripada perempuan Sirofenesia. Dia katakan, Tuhan, memang saya anjing, tetapi saya ada di bawah meja Tuhanku. Saya dan saudara dibawa oleh Tuhan dalam satu pemahaman yang luar biasa. Rendahkan hidupmu kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, katakan, Tuhan, saya tidak jauh daripadamu. Saya ada di bawah kakimu. Saya ada di dalam hadiratmu. Layak saya mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kecuali saya jauh daripadamu. Dan dengan ungkapan ini, Tuhan katakan, karena perkataanmu. Ingat, perkataan kita menentukan kita hidup dan mati. Jaga perkataan kita. Karena perkataan kita ini, Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan. Apalagi perkataan kita di hadapan Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita kembali melihat hal perkataan di hadapan Tuhan mendatangkan berkat. Kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Kitab Ayub pasal 42. Ayat yang ke-7 mulai. Baik, kita bacakan Ayub 42 ayat yang ke-7 mulai. 1, 2, 3. Setelah Bapa Yahweh mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Bapa Yahweh kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dalam peristiwa Ayub dipulihkan, ada dua kelompok yang Tuhan nilai perkataannya. Pertama adalah pribadi Ayub. Tuhan dapati Ayub berkata-kata di hadapan Tuhan dengan perkataan yang luar biasa. Padahal Ayub ada dalam puncak penderitaannya. Mari kita baca di dalam ayat yang kedua, Ayub 42. Inilah perkataan Ayub yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Kita bacakan 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Perkataan inilah yang menjadikan Ayub dipulihkan.
Dan Tuhan katakan kepada Elifas dan teman-temannya sebagai sahabat daripada Ayub, kamu akan kena murka karena kamu didapati berkata-kata yang tidak benar tentang aku, tidak seperti hambaku Ayub. Kekasih-kekasih Tuhan, dari pembacaan ini saya dan saudara diperingatkan oleh Tuhan. Berkata-katalah yang benar di hadapan Tuhan. Dan jangan mempertahankan kebenaran diri kita. Perempuan Sirofenesia ini, setelah Tuhan Yesua memberikan gambaran tentang keberadaan hidupnya, dia tidak mempertahankan kebenaran manusia. Tetapi dia akui bahwa dia bilangan orang yang memang tidak layak untuk makan roti yang disiapkan dari meja Tuhan. Tetapi dia katakan, Tuhan ada peluang, biar sedikit, biar tinggal remah-remahnya. Yang penting saya sebagai anjing ada di bawah meja Tuanku. Kekasih-kekasih Tuhan, terkadang kehidupan kita sudah banyak lagi komplain, tetapi tidak ada di bawah hadirat Tuhan. Sudah banyak ngoceh lagi, jauh juga dari hadirat Tuhan. Mau dapat apa kekasih-kekasih Tuhan? Mari rendahkan hati kita. Tempatkan posisi kehidupanmu ada di kaki Tuhan Yesus HaMasih. Karena pasti akan mendapatkan berkat dari meja Tuhan kita. Akan mendapatkan biar remah-remahnya. Yang penting saya dan saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Poin yang berikut, poin yang menjadi berkat sehingga pribadi ini beroleh kasih karunia adalah perkataannya. Mari kita baca kembali ayat yang ke-29. Kita bacakan 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Biasanya kalau mengusir setan, kita harus berteriak dalam nama Yesus HaMasih. Tetapi peristiwa ini tanpa berteriak dalam nama Yesus HaMasih, Yesus HaMasih melakukan perkara yang besar atas dasar perkataan daripada perempuan ini. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, apakah engkau dan saya sakit, saat ini juga perkatakan perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan saat ini, Bapa Yahweh dahsyat, hidup saya dan saudara
sudah lebih baik daripada perempuan Sirofenesia. Amin. Hari ini saya dan saudara bukan lagi bilangan anjing-anjing. Tetapi kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Dan Bapa kita berjanji Dia akan memberikan yang terbaik. Kita bukan lagi seperti perempuan Sirofenesia karena kita adalah bilangan orang-orang yang sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita sudah dilahirkan kembali dan kita sudah mewarisi perjanjian daripada Tuhan. Lalu apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi akan berkat daripada Tuhan? Yang menghalangi antara lain perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sadar atau tidak sadar, mulai hari ini rubah perkataan-perkataan kita. Jangan kita jadi orang telinga tipis. Sedikit-sedikit emosi. Mempersalahkan sesama, apalagi mempersalahkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah salah untuk saya dan saudara. Bisa saja kalau manusia pernah salah. Tetapi sikap saya dan saudara dalam hal menyikapi keadaan yang ada di sekitar kita, apalagi kalau saya dan saudara sementara menghadapi pergumulan, jangan goyah imanmu, jangan kita salah bicara, tetapi perkatakanlah perkataan-perkataan iman, karena orang benar akan hidup karena iman. Saat ini katakan bahwa engkau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Bukan hanya remah-remahnya yang kita dapat. Amin. Ingat, kalau Sirofenesia, dia percaya, dia yakin di hadapan Yesua, biar cuma remah-remahnya dia dapat. Tapi bagi saya dan saudara, di hadapan Yesua Hamasia, Tuhan yang terbaik. Mari kita baca bagian ayat yang terakhir di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Jireh, Tuhan kelimpahan, memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Kepada saya dan saudara yang meminta kepada Yesus Hamasia, Dia siap memberikan yang terbaik. Yang penting perkataan kita adalah perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Bertobat dari perkataan-perkataan yang selalu komplain. Bertobat dari perkataan-perkataan yang pesimis, yang tidak percaya akan kedaulatan Tuhan. Perkatakanlah perkataan yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Kalau engkau sakit saat ini juga katakan, saya sudah sembuh. Kalau engkau berbeban berat, katakan, saya sudah beroleh kelegaan. Karena itulah yang menyembuhkan engkau. Itulah yang menguatkan kehidupanmu. Itulah yang memberkati engkau. Rubah cara hidup kita dalam hal berkata-kata. Katakan di hadapan sesama kita, di hadapan Tuhan,
perkataan-perkataan yang positif. Karena firman Tuhan katakan, firman itu tidak jauh dari engkau. Firman itu ada di dalam mulutmu. Sehingga apa yang engkau perkatakan pasti akan terjadi. Pasti terlaksana. Kalau saya dan saudara katakan, saya beruntung, saya kuat, saya diberkati, saya pasti selamat, pasti terjadi keselamatan. Kalau ada ungkapan saya dan saudara kalau ditanya, apa kabar? Apa kabar? Tambah. Bisa ditambah. Apa kabar? Sehat, kuat, bahagia, umur panjang, masuk surga. Jangan masuk surga umur pendek. Amin. Amin, saudara. Mari. Apa kabar? Sehat, kuat, bahagia, umur panjang, masuk surga. Haleluya. Karena dengan perkataanmu engkau dibenarkan. Dan dengan perkataan engkau juga dapat dihukum. Kalau kita katakan sehat, kuat, bahagia, umur panjang, masuk surga, maka terjadilah demikian. Memang harus. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Perkatakanlah perkataan yang mendatangkan berkat keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami di dalam surga. Bapa yang telah membawa kehidupan kami dari kegelapan masuk pada terang yang ajaib. Dan kami bukan lagi bilangan orang-orang yang jauh daripadamu. Tetapi kami adalah bilangan orang-orang yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ditebus oleh darah Yeshua HaMasiah. Untuk menjadi umat kepunyaanmu, pewaris kerajaan surga. Kami bukan hanya sekedar mendapatkan remah-remahnya, tetapi kami adalah bilangan orang yang mendapatkan yang terbaik dari Bapa kami di dalam surga. Hari ini juga janji firman-Mu termeterai dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Dalam nama Yeshua HaMasiah. Haleluya, haleluya. Kita ambil sikap kita masuk dalam pujian.